Kalau Hani sendiri bisa nggak menjelaskan apakah sedikit banget atau bisa dikuantifikasikan nggak seberapa banyak orang yang tertarik dalam dunia ini? Kalau botanical art itu lumayan banyak sebenarnya. Terus mereka biasanya ada event tahunan juga kan, jadi di situ mereka berkumpul gitu sih. Cuma untuk nature journaling itu emang masih sedikit. Iya, kalau misal kita cari di hashtagnya aja, untuk orang Indonesia itu sangat sedikit. Bahkan untuk tropis ya, negara tropis itu sangat sedikit yang concern ke pengamatan alam gitulah. Jadi semacam naturalis ya mungkin naturalis. Jadi bedanya apa emang antara nature journaling sama botanical art? Nature journal. Jadi nature journaling itu kan lebih umum ya. Jadi itu semacam catatan aja. Kalau bisa juga catatan lapang. Misal kita di lapang itu sebenarnya inventarisasi. Bisa dibilang seperti itu nggak? Kalau nggak kita misal mungkin mbaknya juga misal ketika di lapang terus nyatat. Betul. Nah itu bisa sebenarnya masuk nature journal juga gitu. Jadi nature journal itu biasanya sebagai hasil dari seorang naturalis itu semacam pengamat alam gitulah. Jadi kalau botanical art itu lebih terstruktur lagi gitu. Jadi botanical art itu ada dua kalau nggak salah dibedakan, jadi botanical painting, lukisan botani, sama botanical illustration, ilustrasi botani. Gitu. Jadi kalau botanical art itu lebih spesifik lagi lah ke tumbuhan. Dan kalau misal ditarik lagi bisa lebih ke mengandung unsur saintifiknya gitu. Kalau yang nature journaling tadi lebih luas ya, kayak lebih kita menginventarisasi apa yang kita temukan aja di lapang. Bikin catatan lapang itu udah termasuk nature journal. Jadi seperti itu ya perjalanan Hani ketika menemukan passion ya, lebih ke passion, hobi, dan keilmuan sih yang blend jadi satu. Keren sih. Dan itu juga nggak banyak orang yang bisa memblending diri antara keilmuan sama lebih ke hobi gitu. Ya, amazing. Selanjutnya mungkin Hani bisa juga menceritakan yang tadi aku sempat singgung, program yang sekarang ya. Jadi Hani adalah program sinergi dari IPB. Itu cuman ada di IPB atau banyak tempat ya? Kalau nggak salah ada juga kok kayaknya di universitas lain ya. Program sinergi ini berarti S1, S2 5 tahun. Aturannya kan S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun. Tapi ini di-cut setahun ya. Iya. Jadi cuma 5 tahun aja, gratis tahun. Gratis tahun, setahunnya bayar lagi. Mungkin Hani bisa juga cerita itu bagaimana Hani dapat tawaran itu, terus kemudian kenapa mengambil tawaran itu. Jadi kalau ditawari itu kebetulan kan dulu pembimbing akademik itu yang mengurus sinergi juga gitu. Jadi sejak semester 3 itu kalau sedang bimbingan itu ya ditawari gitu kan, karena dari IPK itu ini masuk ini kamu bisa kalau bisa mau ikut sinergi. Berapa IPK-nya kalau yang minimal bisa masuk sinergi? 3,25. Terus tapi itu saya masih pikir-pikir, jadi kayak iya nggak ya. Tapi kayaknya menarik gitu sih. Terus berapa tahun berlalu akhirnya di semester 6 kan itu baru mulai pendaftaran lagi gitu, ditarik lagi, jadi baru sosialisasi lagi. Terus tadinya konsultasi ke kakak yang di rumah itu, jadi kira-kira gimana ya. Terus saya jelasin itu programnya gini, terus setahun pertama itu gratis, 1 tahun berikutnya bisa bayar sendiri atau cari beasiswa. Jadi terus kalau kakak itu mending lulus dulu S1 lah, nanti lanjut gampang gitu kan. Terus ya sih saya terus akhirnya emang kayaknya enggak deh gitu kan. Kayaknya enggak dulu. Terus sampai akhirnya pendaftarannya sebenarnya udah berakhir gitu kan, dikasih tenggat waktu. Tapi nggak tahu itu dari departemen itu kayak masih narik terus gitu. Iya. Terus kayak mulai tertarik lagi gitu kan, akhirnya terdorong lagi kan. Terus dari departemen juga, dari sekretaris departemen itu kan
kayak memotivasi begitu loh. Membujuk kali. Membujuk ya, membujuk nih, membujuk ya. Jadi bisa nanti kalau misal soal biaya itu nanti gampang. Bisa diurus. Itu bisa diurus gitu kan bilangnya gitu. Seperti itu memang. Iya ya. Iya intinya akhirnya kemakan gitu terus kemakan. Tapi terus ya akhirnya masuk aja gitu ya. Ya masuk gitu sih terus apa? Ya minta pertimbangan orang tua, minta pertimbangan kakak juga terus akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Ya akhirnya coba masuk akhirnya masuk dan ternyata begitulah. Emang gimana? Gimana emang begitulah? Ya sebenarnya ya agak susah gampang sih. Susah gampang. Iya, menghadapi itu sinergi itu program itu sebenarnya. Ya lebih ke time management nggak sih kalau ya, sinergi benar. itu? Time management benar-benar harus harus benar-benar diatur banget. Dan kalau untuk pelajaran kayaknya sebenarnya sama aja kan. Cuman dia kalau kamu berarti dari konservasi ke S2-nya berarti apa? Saya ngambilnya di prodi konservasi biodiversitas tropika. Berarti S2-nya KSAE. Iya. Itu kan berarti linear kan? Masih linear. Kalau linear itu kan lebih mudah ya untuk kita mendalami. Mungkin sebenarnya pelajarannya sama aja, mungkin lebih diperdalam gitu doang kan. Iya, yang akan menjadi susah adalah mengatur waktunya bagaimana kita bisa selesai sinergi di tepat waktu gitu. Jadi mungkin bisa sebenarnya sama sih dengan sistem PMDS, cuman yang penting bagaimana kita menyelesaikan administrasi itu di awal. Kalau bisa kolokium dulu, kalau bisa menyelesaikan proposal dulu. Masalah nanti seminar ataupun sidang itu nanti gitu. Itu sih yang paling penting. Jadi kita sudah menyelesaikan administrasi itu kan apalagi di era seperti ini ya agak susah. Kalau misalnya tadi ngomongin dari gambar-gambar Hani, sebenarnya Hani dapat apa sih selain dapat istilahnya tuh selain dapat kebahagiaan dari diri sendiri, mungkin Hani juga bisa share ke teman-teman semua terkait dari menggambar ini, apa yang sebenarnya membuat Hani terus bertahan selain ya konsistensi itu. Jadi kenapa masih menggambar gitu ya? Karena itu tadi, karena selain hobi ya. Jadi sebenarnya pengen banget jadi profesi gitu loh. Jadi ilustrator botani gitu. Itu jadi profesi terus kan jadi profesi terus sebenarnya masih coba-coba sih, masih pernah satu kali ikut kompetisi, ikut lomba, terus di situ benar-benar dihargain, itu jadi seneng ya? Iya, jadi memacu akhirnya, karena di situ pun jurinya pun saya kenal beliau juga, jurinya salah satu jurinya itu ilustrator botani di Indonesia gitu. Jadi memicu terus akhirnya kenalan gitu dan sering saling memotivasi begitulah. Terus ada sebenarnya mau tahun ini ada bulan Februari ini ada event internasional sebenarnya. Tapi kayaknya belum ikutan. Jadi ada event internasional itu kayak tetap kita submit gambar kita atau gimana? Iya, submit gambar. Ilustrasi botani itu Margaret Flockton. Oke. Terkait tadi Hani bilang kalau pengen menjadikan ini sebagai profesi, apakah Hani udah nyoba dari sekarang gitu untuk bagaimana sih mencoba untuk memasuki dunia keprofesian untuk menjadi seorang naturalis atau lebih ke botanikalnya? Iya, botanikalnya. Botanikalnya. Jadi alhamdulillah karena ikut kompetisi itu dan yang dikenal yang ya. Satu itu pernah satu kali ikut terus terus karena itu terbuka juara satu, bukan sih? Iya, juara. Tuh kan juara. Juaranya itu kategorinya apa? Paling hidup. Detil apa? Paling detil. Iya, paling. Gambarnya hidup banget sih. Nanti ditunjukin lagi tunjukin yang jadi juara itu. Terus karena itu berapa minggu yang lalu tuh dikontak sama orang, jadi hebat. Iya, dan siapa nih yang ngontak? Adalah. Seorang. Ya, jadi kayak buat web development gitu lah. Jadi kayak semacam platform komunitas penggemar Araceae atau talas-talasan begitulah di Indonesia begitu. Terus jadi dikasihlah project bikin botanical painting. Oh, dan itu pertama kali ya, jadi bikin gambar tumbuhan terus
ya dibayar job pertama gitu. Kali. Iya. Menghasilkan Bun ternyata menggambar juga. Soalnya ada beberapa aku pernah baca itu mereka mengkhawatirkan ketika mereka menjadi seorang ilustrator itu masa depannya seperti apa. Terbukti belum lulus ada yang inilah ya, bisa pokoknya kan. Yang penting tekun terus konsisten sih. Karena orang bakal mengenal, oh Hani, botani, dia menggambar daun-daunan. Terus seperti itu. Kalau bisa kenal sebanyak-banyaknya orang di membangun jaringan di gitu, komunitasnya. Itu sangat membantu. Sangat membantu sekali. Ya mungkin berarti bisa jadi dong nanti hasil dari menggambar Hani untuk membayar SPP teman-teman. Iya. Betul nggak sih? Jadi kayak membiayai diri sendiri. Jadi bisa dibilang hasil gambarnya itu menghasilkan dan untuk membiayai sekolahnya yang setahun itu ya? Iya bisa. Semoga aja sih. Pasti bisa lah. Bisa. Amin. Kok ketawa? Iya karena masih pertama gitu, jadi seneng kali ya. Iya, ya pastilah seneng. Oke, seperti itu teman-teman, cerita inspiratif kali ya Pak. Yang nggak kali sih, cerita inspiratif banget dari Hani. Mulai dari dia menggambar, terus kemudian dia ikut sinergi, dia bisa membiayai diri sendiri, terus kemudian bisa bayar SPP juga dari dia menggambar, kenal banyak orang nasional maupun internasional. Oh iya, Hani bakal ada event internasional nanti, tunggu aja nanti di Twitter Hani. Oh iya. Iya, tunggu aja, tapi masih depending ya Han ya. Masih depending. Dia bakal collab sama orang internasional, jadi nggak sama orang nasional aja ya Bun. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.